Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada bertemu lagi dengan saudara-saudara yang saya kasihi di BMC ini, dan khususnya Pastor Foni. Ya, saya harus bersaksi bahwa tanpa gereja ini, secara khusus Pastor Lukas, mungkin kami tidak tahu tinggal di mana dan bagaimana penyebutannya. Ya, memang kami diundang oleh IPLS, tetapi sejak 10 tahun yang lalu ya, saya pertama kali IPLS dengan Pastor Jeffrey, kami self-support. Jadi kami berangkat dengan hati, dengan kasih, dan dengan iman saja. Ya, saya di airport bersama dengan Pastor Jeffrey yang sekarang masih di Kanada. Nanti Senin dia akan bersama-sama untuk dinner coordination. Ya, jadi secara khusus saya ingin Bapak Ibu memberikan tepuk tangan buat Pastor Lukas. Ya, saya mencoba nirukan apresiasi Benjamin Netanyahu kepada Donald Trump. Itu luar biasa loh, apresiasi yang nggak pernah saya dengar. Pernah lihat ya Pak ya? Iya. Itu dahsyat, luar biasa. Memang benar saya hari Senin kemarin saya operasi jantung ya. Jadi 2 balon 1 ring karena penyumbatan 99%. Ya. Dan kalau saya sangat logika sekali. Saya percaya bahwa walaupun itu serangan, tapi hanya bisa nyerang tubuh. Dari dulu roh saya itu kuat, jiwa saya kuat, tapi tubuh ini lemah. Jadi mohon izin saya pakai kursi. Silakan Pak. Ya, mau duduk kursi aja basa-basinya luar biasa. Itulah Pak ya. Jadi siapa yang sudah kenal Pak Yakub? Boleh angkat tangan. Banyak yang belum. Iya, luar biasa. Saya Pak Yakub Esra, temannya Pak Lukas. Ya, istrinya itu udah lebih dulu saya kenal ketika di Lembah Jaya. Di belakang. Mana Bu Shirley? Shirley. Aku bawain Pak Lukas buku, dia bilangnya ini istriku yang baca. Sekretaris pribadi. Nanti dia pengen diceritain. Saya bawa juga titipan Bu Foni, tahu gitu aku bawa tadi. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya nggak biasa mengenalkan diri sendiri, tapi mungkin saya kenalkan dulu tim saya supaya nanti kan ini kita tinggal nggak jauh ya? Iya, dekat. Iya dekat. Jadi kalau mau ketemu, konseling, semuanya itu hebat-hebat. Seperti dulu ya, saya selalu datang nggak pernah sendiri Pak. Iya. Dan mereka selalu self support. Ini semua self support Pak. Luar biasa. Nggak tahu nanti disuruh apa, mau ngomong apa, nggak tahu Pak. Padahal mereka tuh di Jakarta jelas semua, di sini jadi nggak jelas. Gara-gara saya. Gitu. Jadi yang pertama kali saya ingin kenalkan yang saya hormati, yang yang menjadi orang ini selalu saya hormati. Dia seorang bankers ya, vice president, mulai dari grup Lipo sampai CIMB Niaga. Saya diundang beliau. Kalau training selalu nawar ya. Nah, itu bukan dia, sebetulnya ada wakilnya itu siapa itu ya. Dia, tapi saya selalu diberi kesempatan dan puji Tuhan kesaksian Pak, dari tawaran yang paling rendah kembali ke harga semula Pak. Bukan inisiatif saya Pak. Itu karena mereka melihat hasilnya luar biasa. Ya, temanya generation gap. Saya dengan anak saya. Jadi kami berdua bicara itu, izin ya, CIMB Niaga itu kan punya Malaysia dan Lipo Group ya. Nah itu
banyak yang berjilbab begitu. Lihat kami berdua di depan gitu aja mereka pada nangis. Gitu. Jadi itu luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu tahu, saya 3 PhD, salah satu PhD pengujinya adalah Dr. Antonius Nathan. Bersama dengan istrinya Ibu Linda. Jadi ya, ini adalah wajah korban daripada Dr. Antonius. Beliau saya anggap orang yang sangat pintar ya, bankers, dan Pak Teni nanya apa keahlian beliau, saya bilang finance management tapi juga leadership, dan beliau rektor Universitas STT Teologi, dan usia 61 masih belajar dan sebentar lagi akan jadi kokrul. Kokrul itu pengacara, jadi masih sekolah jadi pengacara lagi, dan mau cita-citanya pengen mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum untuk membela bukan koruptor tapi orang-orang gereja, orang-orang gereja. Jadi beliau akan bicara juga di HPLS. Saya udah izin sama Pak Teni, Pak Beni juga, sama Pak Lukas diperbolehkan. Jadi nanti di HPLS itu kita panel gitu ya. Dan saya perkenalkan juga seorang sahabat beliau dari Papua, ya, dari Merauke, Jayapura. Dia khusus dari Jayapura ke Jakarta berapa jam? 5 jam. 5 jam. Dari Jakarta ke Taiwan berapa jam? 5 jam. 5 jam, jadi 10 jam. Terus dari Taiwan ke JFK berapa? 14. Jadi total 24 jam. Dan datangnya lebih dahulu, dan karena saya pemimpin rombongan, datangnya itu kemarin. Jadi dia nginep di airport, tentu saja di hotel, ya. Ya. Tapi ini pengorbanannya luar biasa. Kelebihan beliau satu. Anda pernah dengar Christian Men's Network? Iya. Di Indonesia itu total member yang sudah ikutkan kurang lebih 1,5 juta. Dan sudah saya ISO 9001. Ya, lembaga Kristen yang terkait sekali. Ya. Dan karena satu dan lain hal, sekarang diserahkan ke gereja masing-masing. Pak Edilio adalah senior beliau, juga senior saya. Saya di board of advisor-nya mereka, tidak mengenal orang-orang di bawahnya karena beliau selalu bicara. Tapi ini mulai dari Kanwil, area, semua kenal. Jadi kalau dia bilang balik kanan, gerak, dia mimpin. Dan semua ketika terjadi harus kembali ke gereja masing-masing yang ditanya juga beliau. Beliau orang yang hebat tapi rendah hati. Juga sekarang ada bersama dengan Dr. Anton di Pria Battle dengan Indonesia, dengan Dr. Dujo. Dr. Dujo di BSK. Oh, BSK itu besok. Enggak, tadi kamu bilang BSK. Bapak sepanjang kehidupan. Oh, Bapak. Maaf, saya bukan GBI soalnya. Saya GKT. GBI banyak sekali singkatan. Ya, GBI, GBU, GBA. Ya, nah itu mereka sama-sama. Jadi dia wakil ketua, beliau sekjen. Jadi sama-sama di Pria. Saya nggak ngerti kamu kok selalu di Pria terus. Ngurusin wanita juga ya. Jadi saya perkenalkan Dr. Chris Nicholas Sasha. Jadi kalau merasa saya kok kesulitan menghadapi istri, datang ke dia. Saya kok dimintai uang terus sama istri, datang. Ya. Saya kok merasa
keperiaan saya kurang maksimal datang. Saya punya persoalan suami istri, jadi saya ditanya Pak Teni, jadi kelebihan apa? Saya bilang manhood betul, keperiaan dan parenting. Dia punya anak satu namanya Grace, pintar sekali, dan keluarga yang sukses, bahagia. Jadi yang saya bawa ini mesti lulus mulai 3 Pak. Satu, keluarganya baik-baik, harus itu. Kedua, keuangannya baik-baik, itu sebabnya mereka bisa self-support. Yang ketiga, mereka hatinya tidak cinta uang. Ya, coba aja Pak, pekerjaan mereka nanti kan banyak ya, bilang sama gereja ya, gak usah kasih PK. Kok diem? Bergurau gitu aja, serius. Kasih bakso aja Pak. Saya itu dari dulu selalu bilang, PK itu dari Tuhan. Tuhan jamah. Selalu jamah gereja itu untuk memberkati. Ya. Saya keliling dunia sampai ke Afrika juga untuk melayani Tuhan. Memang semula kita keluarkan self-support, tapi pulang itu selalu tidak pernah kurang. Dan saya tidak bekerja karena supaya untuk nutup tiket, tidak. Karena saudara tahu perjalanan jauh, capek, ya, tapi selalu dalam kondisi sehat seperti Pak Lukas bilang. Dan tentu saja nanti ada satu lagi yang di mana Prof Hengki itu Motown di Amerika dia PhD di Amerika, dia Prof Hengki namanya. Dia ahli dalam conflict management, innovation conflict management. Saya sudah sampaikan Pak Pastor Teni, juga Pak Beni, mereka senang sekali. Mungkin Pak Lukas ingat ya, waktu itu saya ngajak Dr. Yosi juga, Dr. Meti, beberapa orang yang hebat-hebat. Nah, hadir pula di tengah-tengah kita Dr. Harmoni. Ya, saya nggak kasih nama belakangnya dulu, nanti saudara bisa tahu siapa dia. Dia sudah menang terhadap dirinya sendiri karena dulu beratnya sampai 150 kilo, tapi sekarang tinggal 70-an. Ya. Dan saudara akan pangling karena pernah kesini dalam situasi berat seperti itu. Betul ya Pak? Ya. Loh kok tahu kalian? Ya, luar biasa. Jadi dia bergaul dengan Yuda, dengan terutama Yuda lah, Betanyo yang baru ulang tahun. Beliau meraih the best di mana Founder Institute Silicon Valley dan dapat dana di sana dan mendirikan usaha Personik. Tapi dia terdidik dari keluarga yang cinta Tuhan dan tidak cinta akan uang, ya. Dan beliau baru saja menikah bulan Februari tahun ini. Jadi kalau tahun lalu ya datang ya 2 tahun lalu. Ya itu boleh ada yang naksir, tapi sekarang tidak boleh. Jadi dia hadir bersama dengan istrinya. Dia punya alat yang sangat canggih namanya Personik, ya. Dan beliau juga mewarisi semua ilmu saya selama 10 tahun. Dia selalu di samping kiri saya, kiri atau kanan kiri saya tidur, dia duduk cerita tiap malam. Sampai kadang saya ketiduran atau dia ketiduran, saya mengurirkan dan luar biasa. Dan hari ini dia menjadi orang yang sangat sukses bersama istrinya. Mari kita sambut Dr. Harmoni. Enggak? Oh iya, cepat aja. Oh langsung, oke. Iya, nah untuk saya sendiri, bagi yang belum kenal izin ya Pak, ya biar beliau yang kenalin saya. Ya, jadi namanya Esra itu berarti bapak sama anak. Ya, anak kedua, anak pertama Glorious Ezra.
ya, anak kedua Harmoni Ezra, anak ketiga Melodion Ezra. Iya, kasih nama itu jangan Paijo, Paime, bagus gitu, kayak Teni, Juda, ya kan? Nama anak beliau juga Ezra, ya, anak Aki. Silakan Pak Harmoni. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang bisa bertemu lagi, banyak familiar faces yang sudah kenal gitu ya. Bisa ketemu udah bertahun-tahun sekian lama. Izinkan saya mengenalkan ayah saya sendiri ya. Beliau seseorang role model saya gitu ya. Sudah berkecimpung di dunia pembangunan manusia itu sudah sejak tahun udah 90-an ya. Gitu dan saya pun terinspirasi mengambil jurusan psikologi, kepemimpinan organisasi, filosofi, teologi juga karena terinspirasi dari Pak Yakub gitu ya. Beliau sudah sangat secara pribadi saya mengenal Papa itu menjadi seorang life transformer, betul-betul life transformer. Jadi apa yang nanti disampaikan di sesi hari ini bukan cuma sekedar teori, tapi yang betul-betul sudah ada contoh-contoh nyata. Baru aja sebelum kesini Pak Yakub berhasil melerai pasangan suami istri yang sudah hampir bercerai dan berhasil, puji Tuhan ya. Tapi ada juga, kita harus ngomong juga, ada faktor-faktor yang penentu juga. Seperti kalau misalkan konseling hanya satu pasangan saja yang datang, itu belum tentu berhasil ya. Jadi ada juga kasus-kasus yang dimana berhasil, ada kasus-kasus yang tidak. Saya pribadi pun betul-betul terinspirasi, merasa terbangun juga. Betul-betul hidup saya ini kalau Tuhan panggil suatu hari nanti, karena kita nggak tahu ya, kita mau pakai waktu, effort, tenaga, fokus kita buat apa. Dan saya bersyukur gitu ya, saya melihat menjadi saksi nyata bagaimana Papa membantu keluarga, perusahaan, personal, organisasi ya, menjadi mediator yang luar biasa ya. Dan menjadi pendamai. Orang berubah hidupnya dari dulu selingkuh, make, skizo, bertobat kembali karena bertemu dengan Yesus melalui Pak Yakub Ezra. Ya, jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar karena bagaimanapun juga ilmu psikologi, informasi tentang mental health, informasi tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan itu akan berinovasi. Apalagi AI lagi berkembang gila-gilaan. What the most important thing is how we solve with wisdom, with the word of God, ya, led by His Spirit, menyampaikan hal yang benar, tepat pada waktunya, kena kepada hati setiap orang yang membutuhkan pada saat itu juga. Amen. Itu yang nggak mudah. So semua yang sesi yang akan kita dapatkan hari ini betul-betul terima pengertiannya aja, dan saya berharap ini bisa menjadi bekal untuk kita menjadi life transformer juga, pengubah-pengubah manusia di keluarga Anda dulu mungkin ya, orang-orang sekitar Anda dulu ya, sampai ada orang-orang juga yang mungkin Anda punya VIP list ya, yang Anda doakan, Anda bisa bantu mereka juga. Share them about CBC. Oh iya, kita juga punya sebuah program gitu ya, kita mengequip para leaders. Pelayanan kita sampai hari ini pun juga interdenominasi. Karena apa? Pak Yakub dari dulu punya hati untuk mengequip para hamba-hamba Tuhan juga ya. Jangan sampai hamba-hamba Tuhan itu ketinggalan ilmunya dengan orang-orang ilmu-ilmu kepemimpinan di luar sana. So kita mengequip para hamba Tuhan juga. Salah satu program kita namanya CBC, Certified Behavior Consultant, yang kalau misalkan Anda memang punya hati untuk nolong orang lain, untuk membantu orang lain menemukan dirinya sesuai dengan talenta dan kapasitasnya, itu kita punya program namanya Certified Behavior Consultant. Ya, ada teman-teman juga yang sudah dari US pun juga ikut online bersama kami pas sejak ada Zoom. Pastor Foni juga sudah gitu ya. Banyak teman-teman yang sudah Certified Behavior Consultant ini belajar dasar practical psychology untuk kita pakai untuk coaching, counseling, bahkan karir mapping pun juga gitu ya. Dan keselarasan jurusan dan mediasi dan lain sebagainya, kita bisa banyak melakukannya di sana. Itu nanti ada basic, intermediate, dan advance. Itu you're gonna learn a lot. Itu nanti ada sertifikat, bahkan ada ujiannya juga. So lulusan kita pun juga nanti bisa jadi ambasadornya kita juga untuk dipakai di pekerjaan. Banyak lulusan-lulusan kita yang sekarang jadi influencer, jadi life coach, bahkan kerja di Australia juga, di kenegaraan juga gitu ya.
ada juga yang kerja di Eropa pun juga ada gitu. So interesting sekali kalau kita fokus ke problem solving gitu. Ojo lali ngenal lah bojong. Dan ada istri saya yang cantik, boleh makin berdiri. Kemarin sadarnya masih single ya, nah ini istri saya. Siapa? Namanya, boleh? Namanya siapa? Namanya Jane Johnson. Ya, Jane. Ya Mary Jane kalau Spider-Man punya istri. Ya, nah ini Jane. Gitu ya. Dia baru pertama kali di US by the way. Jadi ya kalau misalkan, oh ya mau aja kesini kemana, we're very happy. We're really happy to diajak Pada ajak ya. waktu di apply visa, dia diterima cuman satu kata, istrinya Pak Harmoni. Suamimu udah punya Visa? Visa? Ya. Dia. Tapi kalau dia bilang single kayaknya susah sekali. Jadi sekarang apply visa susah sekali. Tim saya ada Pak Untung, Pak Tanu itu. So, silakan Pak Yakub. Kita punya durasi, nanti ada istirahat jam 12 ya Pak? 12 akan siang. Iya. Lalu kita mulai lagi jam 1 sampai jam 2. Iya. Jadi Jadi 1 jam, nggak perlu 1 jam. Oh nggak perlu? Oke, that's better. Makan cepat berapa? 15-20 menit? Ya, karena total slide kami ada 130 slides. No way. Jadi objektif dari seminar ini saya sudah sampaikan kepada Pastor Lukas yang pertama. Kamu di sini? Oh, oke. Saya ambil kursi kali ya. Ya. Nggak ada kursinya. Pertama untuk mendeteksi apa itu Yang bilang di kursi. jiwa yang tidak sehat. Apa itu jiwa tidak sehat? Dan saya tadi dikatakan berhasil merujukkan lagi itu hanya dalam hitungan bulan. Padahal mereka sakitnya itu ada yang 10 tahun, 6 tahun, bahkan udah cerai, pisah ranjang, pisah apa, bahkan itu bisa disatukan kembali. Ya, makanya temanya isunya mental health on the family. We will introduce what kind of mental health yang sering terjadi di dalam keluarga. Ya, sebetulnya ini sesi juga baik disampaikan oleh Dr. Dwijo, dia psikiater Bapak segala Sepanjang Bapak kehidupan. sepanjang besok pokoknya BSK. Dan kami juga menyampaikan berita yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan mengajarkan tips praktis ya. Karena Pastor Lukas katanya sudah membagikan materinya ke grup. Ini sekarang lagi dibagi. Oh. Yang mau, yang belum ada, bisa ke nomor saya atau ke nomor Lydia. Kalau beberapa akan dikirim ke materinya. Jadi materi saya membangun mentalitas yang sehat melalui spiritualitas. Jadi pengalaman saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai konsultan, tapi juga sebagai WhatsApp ke saya ya, yang mau. sebagai psikolog dan neurolog ya, saya Sekretariat ada di news sekretariat. Tolong bagi kita bagi. Iya. Itu judulnya membangun spiritualitas, membangun mentalitas yang kuat melalui spiritualitas. Saya percaya Allah itu kasih dan kasih itu penuh kuasa. Ya, teman-teman saya, anak saya tahu tiap hari saya berkumpul dengan orang sakit jiwa, Bu Foni. Saya selalu bawa mereka, tapi yang sudah sembuh ya, yang belum sembuh ya masih saya nggak berani bawa. Saya ajak ketemu dengan CEO, ketemu ownernya Taman Safari, gitu, dan dikasih kerjaan akhirnya, karena sudah sehat. Mereka diobati secara jiwa, secara psikiatrik, medicine, minum obat karena schizophrenia. Salah satu yang kami tangani itu dari keluarga yang sangat baik, ya, sukses, dan dia seperti anak yang hilang harmoni si Ben itu. Minta warisan orang tuanya, dikasih sebagian 600 juta dan habis dalam 3 bulan. Karena dia hidup mengaku dalam imajinasi faham dia
di Indonesia itu ada 9 naga, dia naga ke-10. Koplak. The koplak. Koplak itu 11 kurang seperempat, 12 kurang seperempat. Jadi kapas gitu loh. Ya. Siapa yang ngerti bahasa Jawa? Kasihan yang tidak. Nanti saya coba translate ya. Dan sekarang sudah sembuh. Dan dapat pekerjaan langsung dari owner Taman Safari, Pak Tony. Gitu. Ya. Satu lagi, dia lebih parah. Ini parah sekali. Tapi tadi sebelum kesini waktu di mobil Pak Lukas, dia teks, aku udah suntik. Panggil dia semua. Dia nih Foni, dia selalu manggil aku itu Daddy, Papa, Papi. Aku tuh kalau bilang jangan, padahal aku geli kalau dipanggil gitu. Aku hanya mengakui anak-anakku pribadi ya, Bu Shirley sebagai orang yang boleh manggil aku gitu. Tapi kalau nggak boleh mereka tertolak. Jadi total ada hampir 200 kali yang manggil papi, daddy. Yang paling lucu, orangnya sudah usia 58 tahun manggil papi gitu loh. Ya aduh, tadinya apa? Papi di mana? Di villa. Oh, kok jauh ya? Kamu mau datang boleh? Ya itu masih koplak soalnya ya. Saya kayak gitu. Aduh, saya suka cita gitu. Minggu ke gereja, saya suruh bersaksi. Saya cintai, saya kasih aja Pak Lukas. Jadi saya peluk gitu. Mamanya suruh ke dokter, saya bilang boleh ke dokter. Tapi saya melihat kesembuhan itu terjadi karena saya mengasihi dia. Ya, saya betul-betul memberikan kasih agape. Saya keluar dana, keluar tenaga, keluar doa, keluar pengorbanan. Dan nama saya jadi jelek karena apa? Selalu dibuntuti orang sakit jiwa. Ya, saya ke keluarganya, saya konseling keluarganya. Jadi kalau saudara baca di situ ada 2 materi ya, membangun mentalitas melalui spiritual. Satu lagi bagaimana konseling orang sakit jiwa. Sudah terima betul? Iya. Itu saya ngajar di gereja kami Abal Ministry ya, dan hasilnya luar biasa. Jadi anak saya Dr. Harmoni. Sekarang kita bikin tips praktis ya. Kalau sekolah seperti dia butuh bertahun-tahun. Makanya saya bilang share about CBC. Bagaimana Pastor Foni? CBC itu membantu? Ya kan, membantu sekali. Dan mereka semua ini udah CBC ya. Jadi di Papua juga ya. Apakah orang Papua bisa CBC? Orang Amerika aja bisa CBC, apalagi Papua ya kan. Jadi sangat membantu sekali. Ya, jadi contohnya begini, saya demonstrasi. Pastor Lukas boleh, ini kita nggak janjian ya. Pastor Lukas tunjuk 1 laki 1 perempuan, kalian tanda tangan, ya, Terus nanti saya bacain, ya, sifat kalian apa, dan untuk kekurangan kalian, masalah kalian, saya bisikin. Hanya dengan tanda tangan. Itu demonstrasi biasanya. Silakan Pastor. Oke. Stephen berdiri. Stephen sendiri nggak tahu aku kan? Nggak ada. Ya. Stephen lalu perempuan. Kamu tanda tangan, Steve? Iya. Ya, berdiri. Ya. Tanda tangan. Tanda Bisa tangan. ada kertas tanda tangan. Ya. Saya kebas batik dia. Ya, aku nggak kenal mereka nggak kenal aku. Ya. Lalu biasanya orang karismatik bilang, oh itu karunia marifat. Ya, enggak. Semua yang jadi kelas saya, yang Muslim, yang Buddhis, semua bisa baca. Karis kamu bisa kan? Tuh Pak, bisa. Udah itu aja. Ya. Apalagi Dr. Harmoni dia setiap Selasa dia menggantikan saya di radio Kompas Gramedia. Dia setiap itu bisa ditangkap tuh di sini. Kalau jam 8 malam berarti pagi. Ya. Nama di bawahnya boleh tulis nama. Iya. Nama di bawahnya. Ya, tanda tangan serta nama di bawah. Dan bersyukur pada Tuhan, saudara buka di Google
Dr. Yaakob Esra, spellingnya JAKOB, Muri. Saudara akan menemukan saya dapat Muri baca 1000 tanda tangan dalam 1 jam. Wow. Ya, itu kemuliaan buat Tuhan. Kalian berdua sini dong. Sini. Nanti kan saya bisikin titik kritisnya. Ya. Wanita dulu ya. Ya. Kamu cuma bilang iya atau tidak aja, atau kadang-kadang. Oke. Apakah kamu kenal saya sebelumnya? Tidak. Saya juga tidak kenal. Kamu orang yang suka keindahan, keteraturan. Kamu nggak suka kotor. Betul? Iya. Ya. Bahkan kalau kamu melihat orang tidak menerima keadilan, hatimu juga ikut marah. Iya. Dan kamu orang yang sangat mengevaluasi diri dalam tindakan, perkataan. Kamu orang yang tepat janji, kamu orang yang tidak mau perbuatan atau perkataan kamu mengecewakan orang lain. Iya. Tetapi dalam kenyataan kehidupan, bukan orang jauh yang mengecewakan, tapi seringkali orang-orang yang dekat dengan kita, mengasihi kita, mungkin pasangan hidup, mungkin ya kan, mungkin anak, mungkin teman gereja, itu menjadi bebanmu sekarang. Kalau saya teruskan, sudah bertanya pasti basah. Ya, bahkan saya tahu apa yang dia lakukan seminggu terakhir di rumah. Dari ini bukan marifat, tapi betul-betul ilmu yang pingin saya bagikan. Poni juga bisa kan? Enggak. Kamu takut soalnya. Kamu bisa kan? Bisa. Iya. Gitu. Jadi ini almarhum Prof. Sarlito, guru besar UI, mengakui ini bukan pseudo. Kalau pseudo itu sangat subjektif, ini objektif. Murid saya kurang lebih hampir 20.000. Ya. Jadi izin saya menulis, kamu baca nanti. Ini titik kritis yang membuat kamu harus di seminar ini kamu perhatikan. Titik kritis ini bukan kelemahan, tetapi titik yang imanmu bisa hancur, harapanmu hancur, bahkan kasihmu hancur hanya karena hal ini. Kamu mau tahu? Serius? Ambil pulpen. Pak izin ya Pak. Iya. Soalnya ada gereja Pak, ini nggak boleh dipindah Pak. Kalau pulang juga boleh. Udah kita oklek ini ya. Dilarang berbahasa Jawa, Pak. Oke, Jawa. Siap, Dali. Saya ngomong Jawa nggak? Oh iya loh. Karena ini yang bisa destroy yourself dan orang-orang sekeliling. Kamu cuma bilang iya atau tidak sama mereka. Iya, Pak. Father God, I pray in the name of Jesus. Tolonglah, tolonglah Tuhan. Bahkan kamu baru saja melukai orang yang kamu kasih dengan kata-katamu. Tapi Tuhan, tolong Tuhan, mulai hari ini
kekuatan baru menyertai engkau. Kemampuan menguasai diri dalam nama Yesus. Amin. 1 sampai 10 yang aku kasih tahu berapa angka? Yang benar. Pokoknya aku kan kita ngomong tadi aku gini sampai terakhir. 1 sampai 10 kamu kasih angka berapa? 9. Satu lagi ya dokter Ahmad. Aduh, berat sekali ya. Oke. Mic-nya. Baik, Pak Steven, nanti kalau izin titik kritis ke Pak Yakub aja ya. Kalau saya melihat nih kekuatannya Pak Steven, seseorang yang menghargai janji, seseorang yang memiliki kekuatan untuk berpikir sebab dan akibat. Kalau saya ngelakuin ini yang akan terjadi. Seseorang yang rendah hati. Kalau betul ngomong iya. Betul? Betul? Iya, benar. Bahkan rela berkorban. Iya, benar. Banyak pengorbanan tersembunyi yang Pak lakukan, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, benar. Gitu. Kalau salah bilang salah loh. Iya. Ya, kekuatan Pak Steven di sini memang sangat helpful ya. Kalau misalkan udah dimintain tolong, udah terlanjur janji, begadang pun dihajar kalau misalkan sudah janji. Iya, Gitu. tapi kadang tergantung orangnya sih. Kalau orang yang nggak bisa dipercaya, Bapak juga kesal. Iya, benar. Betul kan? Saya susah percaya orang makanya. Nah, itu dia. Udah langsung ngomong kan? Gitu. Nah, ini kalau sudah suka sama sesuatu hal, Bapak bisa mengerjakan sesuatu hal ini bisa sampai malam pun bisa. Oh iya, saya memberikan effort ya. Benar-benar saya suka. Yes. 100%, 110% kan. Iya. Nah, oke. Untuk titik kritis silahkan Pak Yakub. Sekali lagi titik kritis bukan kelemahan Steven, Oke. tetapi bisa menjadi kelemahan ketika kita tidak aware. Jadi misalnya begini, kita alergi udang ya Pak, dan kita nggak tahu bahwa udang itu boleh makan tapi jangan terlalu banyak. Tiba-tiba ketika kita makan Korean food, makan udang gatal kamu. Iya. Bahkan gatalnya ini mungkin di sini. Ya, menantu saya yang ketiga ada di IGD sekarang itu. Karena apa? Dia nggak tahu apa alerginya apa gitu. Dan dia batuk sampai pembuluh darah mata pecah. Masuk rumah sakit. Sekarang ini masih lagi di rumah sakit. Ya, jadi betapa pentingnya. Oke, Mac. Saya sudah pakai belum? Supaya rekamannya dengar. Iya. Ya, maklum Pak, usia tambah terus. Ya. Jadi titik kritis itu belum dosa. Ya, istilah yang pernah saya korbankan itu Iniquity. ya iniquity. Iniquity. Ya. Jadi iniquity Bapak, saya satu kalimat aja, satu kata aja. Absolutely, kalau kamu seperti ini, aku kasih solusinya juga ya. Oke. Kamu cuma bilang iya atau tidak. Ini bisa terjadi di keluargamu, bisa di pelayananmu dan di pekerjaan. Are you ready? Yes. You're right, 100%. Kalian bayangkan ya, Bu Shirley dan teman-teman. When I know this, aku bisa nggak ngerjain orang? Bisa. Ya. Dan aku sikat di titik kritisnya. Dia mau setinggi apapun jatuh. Saya itu kalau sudah lihat orang, apalagi kalau dia bohong atau aduh sedih gitu. Makanya nilai-nilai keluarga saya keterbukaan. Karena saya tahu orang itu bohong atau tidak atau apa itu very precise. Jadi teman-teman dalam hal ini Dokter Harmoni bisa, Dokter Chris bisa, Bu Foni juga. Soalnya kamu bisa, belum ya?
lupa soalnya nggak belajar. Ya. Jadi kita selalu menolong dengan cepat. Jadi kalau saya konseling, Pak Lukas saya cuma butuh ya 10 menit, 5-10 menit. Di Belanda pernah 22 orang, saya waktunya untuk pulang, capek sekali. Itu saya bilang, konseling itu yang paling lama Bu Shirley kan ceritanya mereka. Ya itu tadi Pak Lukas bilang, lu bilang iya atau tidak. Lalu saya bilang, masalahmu ini, kamu dengan anakmu, kamu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan siapa, dengan atasanmu, bawahanmu, iya langsung doa, ya 3 menit, selesai. Yuk next, 22 orang, 1 jam selesai. Tapi itu bukan yang disarankan. Bukan yang disarankan. Karena enaknya konseling itu ketika kita curhat, betul? Curhat ya. Tapi itu saya bisa cepat nggak pakai curhat. Gitu. Tapi nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Saya bisa disu sama Asosiasi Psikologi Indonesia. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi aku doakan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kau sucikan, kau kuduskan, dan kau berkati cara berpikir sebab akibat. Dan semua akibat yang kamu alami itu dari kegagalan Tuhan bilang. Tapi bisa juga dari proses yang Tuhan berikan. 1 Korintus 10:13. Tuhan akan menolong kamu. Dan yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Tidak. Tuhan membela kamu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada di handphone saudara. Ya, membangun mentalitas melalui spiritualitas. Saya cepat aja. Ya. Pertama, disiplin rohani yang membentuk karakter. Disiplin rohani yang tidak membentuk karakter adalah disiplin rohani yang dilakukan diri sendiri. Tapi disiplin rohani yang membentuk karakter itu bicara mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan barang, orang, situasi, sampai Roma 12 ayat 2 terjadi, metanoia terjadi. Jadi dilarang berdoa itu hanya doa sendiri, tapi mendoakan orang lain. Dilarang kalian doa itu cuma minta-minta, tapi mulai mendoakan orang lain. Nah itu disiplin rohani. Ketika doa kalian itu cuma mendoakan Tuhan ini itu, bahkan anjing kalian yang kalian doakan, tidak mendoakan orang lain, nggak sembuh. Ketika kita diciptakan sebagai Homo sapien atau makhluk sosial, in the prayer we need to pray for others, and others include our family and our colleagues. Nah, kalau Pastor Lukas ya mesti sama timnya dan jemaat. Dan forgiving, Bu Shirley, kalau perkataan saya tidak berkenan, itu doanya menurut penelitian di Universitas Kristen di Amerika juga ya, itu mesti sebut nama. Jadi saya tiap hari doa nama. Kalau misalnya Dr. Antonius Nathan, saya berhenti langsung, saya berbahasa Arab doain, dan dapat sesuatu saya doain gitu. Terus kalau Tuhan bilang send message, saya send message. Dan saya menolong ratusan bahkan ribuan orang yang mau cerai, mau bunuh diri, mau utang online, terselamatkan. The key is loving God, loving others. Matius 22 ayat 37 dan 39. Seringkali 37-nya aja, 39-nya apa? Jangan cuma mengasihani diri sendiri, tapi kasihlah sesama. Nah, apa kode tanda bahwa kita sudah melakukan itu? Pola pikir kita tidak egois, pola pikir kita tidak subjektif, pola pikir kita selalu mikirin orang lain.
Saya kasih contoh bukan untuk menyenangkan hati beliau. Saya mestinya sama istri saya juga bersakit. Pastor Lukas tahu bertahun-tahun, belasan tahun, ya, sehingga nggak bisa ikut di menit terakhir, dibatalin, dan akhirnya saya sekamar dengan Dr. Chris. Saya cuma bilang, aduh, ini punggung saya kurang bagus. Saya habis mandi langsung rata, bagus. Saya nggak nyuruh. Baju saya dirapiin segala macam. Padahal dia orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Saya terus terang terharu. Saya ngomong gini selain memuji, saya ingin beliau meneruskan pekerjaannya. 2 minggu. Jadi selalu pedang bermata dua. Ya. Jadi nomor 1 disiplin rohani yang membentuk karakter. Kalau disiplin rohani doa sendiri, nyembah sendiri, baca Alkitab sendiri, itu udah bukan zaman lagi, bukan. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena ini sifatnya diskusi. Yang kedua, membangun kesadaran diri dan kepekaan. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran itu ada 2 macam. Conscious dan unconscious. Conscious cuma 12%. Saudara, dengan saya itu conscious. When I read your character, Stephen, I read your unconscious, yang 88%. Yang tidak seringkali kamu sadari. Contoh ya Bu. Ibu khawatir, cukup khawatir atau sering khawatir? Ya, yang pakai topi. Ya. Itu cara nanya orang yang lebih tua. Jangan ibu orang yang sering khawatir, selain menunjukkan betapa hebatnya, gitu kan? Lah kalau salah bagaimana? Kalau tapi saya udah tahu dia sering khawatir dan tidurnya agak susah, betul kan? Oh, I know. I don't know you. Mari saya doakan maju ke depan. Bu siapa? Saudara nggak bisa tidur itu hormon melatoninnya nggak lancar. Ya, bahkan hormon kortisol kalau keluar dia bisa membuat pikiran-pikiran yang nggak perlu dipikirin. Selain usia juga. Tanganmu, Bu Eli ya. Aku berdoa dalam nama Bapa agar setiap kali dia makan, minum, berjalan, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang sakitnya. Aku berdoa untuk keluarganya. Kamu mikirin orang-orang kamu cintai, betul? Dan kamu takut mereka ada apa-apa. Dan dengan dirimu juga. Tapi pikirkan yang indah, yang benar. Hidupmu milik Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun bisa menjamah kamu, karena kamu biji mata Tuhan. Nah, mulai malam hari ini kamu bisa tidur. Minimal tidurnya 4 jam. Tidurnya nyenyak dalam nama Yesus. Jangan berpikir aku nggak bisa tidur, aku bisa tidur dalam nama Yesus. Amin. Ya, minum melatonin juga boleh. Ya. Jadi kesadaran diri itu ada 2. Conscious 12% dan unconscious 88%. Yang berpengaruh yang mana? 88%. Orang boleh kelihatan rapi, apalagi nanti di IPLS. Saya udah pesan sama tim saya, jangan terkecoh dengan personality mereka. Mereka bisa ngomong khotbah luar biasa dan nomor 1 di mimbar, tetapi unconscious mereka terbaca. Itu sebabnya di seminar hamba Tuhan saya paling demen. Karena apa? Saya bisa tahu
nggak peduli jumlahmu berapa ribu, nggak peduli kamu suksesnya berapa, tapi kamu masalahmu apa. Dan setiap kali saya tembak itu, mau hamba Tuhan yang segede apapun, sehebat apapun, selalu ngomong iya. Dan saya, Pak Lukas dan Bu Shirley, nggak pernah bikin kartu nama apa konselor hamba Tuhan, hamba pendeta. Kalau bisa itu konselor yang bukan pendeta. Kenapa? Kalau saya konseling pendeta itu selalu asam GERD saya naik. Kok bisa ya kamu begitu? Kok bisa kamu begitu? Saya serius bilang kemuliaan bagi Tuhan. Segede apapun hamba Tuhan di Indonesia, ketemu saya dan ngobrol. Kenapa? Subconscious mind itu bisa dipelajari, dan nanti saya minta tolong Dr. Harmony jelasin apa sih isi subconscious mind, sehingga bisa terbaca juga dari alat tes maupun dari tanda tangan. Itu persoalannya. Nah, subconscious mind yang paling perlu ada tinggal di situ. 1 Korintus 13 ayat 13. Itu sampai Maranatha, sampai di surga. Iman, kasih, pengharapan. Iman yang benar itu bukan dari pengalaman. Iman yang benar dari firman. Kasih yang benar itu agape. Nggak pernah gua mau melayani di sini nanti dikasih PK berapa, gua mau melayani ini kemuliaan membuat saya apa, saya bisa demonstrasi begini, ya enggak. Kalau kami pakai rapi begini, pertama memang ya untuk menghormati kalian, kedua karena kedinginan juga. Aku tadi mau pakai batik tapi aduh dingin. Kalau pakai sweater kayak Pak Anton kayaknya kok nggak menghormati. Hari Minggu saya khotbah di sini. Saya usahakan pakai jas, pakai dasi, gaya-gaya orang kuno, Pak. Ya, di sini saya lihat Bapak kan sangat luar biasa ya, modelnya juga. Boleh saya cerita ya, Pak? Boleh ya. Bu Shirley tahu jas ini punya siapa? Punya suami. Dikasih saya. Masih ingat kan? Makanya saya selalu disertai Roh Kudus dan Pak Lukas. Kok bisa pas juga ya? Padahal tinggi-tingginya saya gitu. Ini kebesaran buat Bapak ya. Jadi cek subconscious mind, cek. Dan kalau tadi kita berdoa buat orang lain, cek juga subconscious mind. Jangan dilihat, masa sih Tuhan, dia luar biasa, dia menyembuhkan orang sakit. Loh, di Alkitab yang berseru nama Tuhan yang menyembuhkan orang sakit gak masuk surga. Tapi kalau kita lihat 12% itu, kita gak pengen doain dia. Boleh dimatikan sebentar, nanti hidupin lagi. Supaya saudara percaya, saya itu nggak perlu memperkenalkan diri. Kalau saudara betul-betul tekun dan posisinya di situ, mereka akan datang kepada kita. Kenapa saya buka ini, saudaraku? Seringkali kan kita, ya ini tidak berlaku buat anak saya Harmony yang belum 40 ya. Tapi kita, Pak Anton, saya tidak terlalu percaya ilmu branding. Kenapa? Power character mulai berdiri nggak pernah ada sales, betul. Ya sekarang aja dipegang dia ada sales. Gak apa-apa loh Jin ya. Gak apa-apa. Kan kepemimpinan beda ya. Kalau saya kan lebih ngirit nggak pakai sales kan gitu. Tapi mungkin dia mau pakai. Pernah ada sales Pak 3 bulan Pak, frustrasi, stres Pak, gak dapat. Dan selalu orang itu bilang kamu nggak jelas deh jual produk apa. Tapi sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Ketika Yesus ditinggikan, dia menarik banyak orang. Nah itu mungkin izin ya Dr. Harmony.
itu iman papa, gitu, nggak apa-apa. Gitu. Saya kuat di rohani saya lemah di tubuh saya. Tapi orang itu bisa datang. Apalagi sekarang udah lintas, ini ya semua pakai online. Anak saya jagonya online. Mau klien di ujung bumi juga bisa kita layani lewat online. Jadi kita bisa lihat subconscious mind yang 88% itu. Yang isinya juga kekuatan kita, yang isinya juga kelemahan kita, yang isinya juga kekhawatiran kita. Yang saya sebut tadi kekhawatiran ibu, apakah benar? Orang-orang yang engkau kasih, engkau pikirkan terus, dan mereka kamu pikirkan nanti kalau dalam bahaya dan lain sebagainya. Tentu saja ada marifat Tuhan, tentu saja ada data dan fakta yang perlu disinkronize. Ini sudah tidak bisa dilakukan oleh AI lagi, Pak Anton. AI berdasarkan data, kalau tidak berdasarkan data, dia selalu bilang kemungkinan, possibility. Jadi pertama, disiplin rohani membentuk karakter. Yang kedua, membangun kesadaran diri 88% itu, dan kepekaan yang terjadi karena kita punya kasih agape. Karena kita punya empathy. Apa beda empathy dengan sympathy? Sebelum dua itu ada namanya atensi. Sebelum atensi ada yang namanya cuek. Acobeibel. Contohnya begini. Oh, ada yang sakit. Atensi. Oh ya, tahu. Tahu aja. Simpati dengan perasaan aduh kesiannya. Kalau empati, ayo kita urunan, ayo kita besuk. Nah, kita kan sering dengar tuh, ada berita kematian. Orang yang cuek atau cuman atensi selalu nanya begini, umur berapa dia? Selalu, Pak. Saya kan behavioral analis. Wah, ini orang udah atensi. Ketika dia jawab 84, oh udah waktunya. Lupa ya. Kalau ada saya ngomong sakmono mati itu mangan-mangan. Teko kayak mangan-mangan kok. Mau translate. Jadi apa ya? Kurang empati gitu loh. Kita nggak dikasih tahu umur gimana. Nanti kalau dikasih umurnya baru 16 tahun, orang ini tetap tidak empati. Berarti Tuhan sedang menyelamatkan dia. Dia tidak bisa umur panjang supaya diselamatkan. Ngomongnya rohani, tapi sebetulnya kagak repot. Nggak mau datang, nggak mau. Nanti kalau pengusaha mati, kayaknya banyak dosanya. Alasannya ada bahwa dia nggak mau maisal. Makanya ilmu yang paling bagus, Dr. Ramoni tadi bilang, adalah experience learning. Apalagi sudah senior jadi pendeta. Tidak ada pengalaman yang lebih banyak dari seorang pendeta, kedua konselor, ketiga dokter, keempat pengacara. Wah, dia penuh dengan pengalaman. Melihat orang segera tahu. Yang ketiga, menguatkan mental lewat nilai. Katakan nilai. Nilai itu apa yang kita percayai, apa yang tidak kita percayai. Izin ya, Jin, boleh cerita ya. Ya, saya maklum karena baru menikah dan dia juga baru pertama ke Amerika. Tapi kan saya sudah visa Amerika itu sudah diperbarui 5 kali itu ke 30 tahun, hampir 30 tahun. Dan saya selalu pelayanan. Saya itu kalau pelayanan ke Amerika cuman bawa tas seret gitu, yang jemput pasti ada.
Ya, saya nggak minta dijemput, ada. Tempat tinggal pasti ada. Ya memang saya sama istri, pernah sama anak. Di Eropa juga begitu. Itu hamba Tuhan kan gitu ya Pak ya. Pengalaman Bapak gitu ya. Cuman bawa tas gitu, semuanya tiba-tiba beres ya Pak ya. Ya, saya maklum dia kan apa ya? Maksudnya anak muda lah yang nggak punya experience seperti saya maklum loh. Kalau saya cerita gini jangan malu, jangan tersinggung. Jadi dia apalagi prepare. Itinerary-nya mana? Itinerary yang minta bukan saya Pak, dia Pak. sama dia Pak. Aku udah pakai itinerary ya Pak kok. Pakai itinerary apa ya? Apa mana yang jalan ambil bojone dhewe sih tambah mumet aku wis. Sekali balas apa semua nang aya aku wis. Mumet artinya pusing. Ya, jadi wis terus dia persiapan hotel ini hotel. Kan di malam dijemput, makannya enak, tempatnya enak ya jadi itu baru pertama kamu akan melihat banyak perjalanan mukjizat. Unbelievable. Dan saya 5 benua begitu terus. Ya, datang ke pendeta. Itu hanya berlaku untuk pendeta. Kalau kamu pergi sendiri kayaknya hanya pergi sama papamu, oke? You will be safe. Bahkan di imigrasi 2 orang ini nggak ditanya apa-apa, betul? Langsung bludus saya. You know bludus? Langsung lewat. Iya, ada mata-mata yang nggak ngerti gitu, lewat gitu aja. Dokter Anton harus antri banyak, saya nomor 1 seret masuk. Kursi roda. Jadi pulang pakai kursi roda Pak. Dan nilai yang harus ada iman, kasih, pengharapan. Ya. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Aku cuma ngecek aja. Kayak tadi malam aku makan di Plasing Pak. Handphone saya taruh sembarangan karena saya berharap handphone saya hilang. Itu benar ya. Karena saya udah janji sama Tuhan, kalau handphone hilang saya boleh beli baru. Kalau nggak hilang, walaupun sudah ketinggalan zaman, nggak boleh Pak. Itu janji saya Pak, nasar saya. Jadi saya naruh handphone sembarangan Pak, gitu. Berharap hilang, gitu. Ya pernah satu kali di Solo, ya tahu handphone apa pisang Nokia yang elek itu dulu bagus. Itu sampai benci saya lihat kapan kamu rusak. Gitu. Masuk air belum gitu dikeringkan hidup lagi. Sampai satu kali Bangkit berapa kali? Bangkit dari kematian berapa? Iya. Pokoknya gak rusak. Saya udah 30 tahun janji gak beli handphone. Handphone saya semua dikasih orang. Tepat waktu Solo belum dibangun lapangan udaranya. Coba tuh, piam, saya teriak haleluya. Orang-orang kalau kafe mau gendeng ini. Handphone pecah, tak ringkesi semua. Terus yang jemput saya marah-marah, ownernya gitu. Yang punya hotel Grand Cokro itu. Ya. Pak gimana sih? Iya, jenenge Lili. Li, apa handphoneku tipe jebol kabeh. Terus apa? Tak sebutin. Wah, saya sudah senang dapat handphone baru. Ya kan? Setelah 3 hari consulting bener. Mau pulang, tak kasih handphone baru. Wah, seneng lah. Gitu ya. Tapi waktu tak buka, handphone pisang mana? Aku tuh tak kuateng ya. Aku seneng, Li, kok gak takon aku atau handphone nopo? Lu kan yang rusak tuh handphone pisang. Aku ceritain, tidak bisa, itu memang kamu harus sedia dalam perkara kecil. Jadi saya suka elektronik Bapak Ibu. Tapi saya menyangkal diri dengan benar. Saya baru
Komputer memang nggak bisa, tapi buat Zoom perlu ya. Kasih dia. Tas saya, coba mana? Nah, itu dari anak saya, betul kan? Karena tas saya beli di Tokopedia, 35.000 kan? 35.000. 35. Kalau ini enggak lah. Ini mahal. Dan itu tidak, saya kalau punya buat barang enggak saya buang. Digerikitin tikus, jadi bolong. Dan saya mau beli di rumah saya. Padahal modelnya saya nggak suka. Tapi itu cara saya menangkap ini. Sepatu juga. Ya. Hidup saya itu bukannya saya lagi. Gitu. Semua pada dikasih, termasuk jas. Jadi, apakah saya boleh? Boleh. Saya nanti kalau di sini, saya mau ke factory outlet, mau beli apa? Celana dalam, sama kaos dalam. Itu aja. Nah, apa lu kasih tahu? Bosan tuh punya apa jiku? Kalau dia apa? Hermes merek apa di luar kota lo apa? Ferry sih ngeter tuh punya apa? Celana jeru apa? Nah itu sekarang usah gitu. Ya. Jadi itu nilai. Ya, saya cerita gini supaya gini loh. Kita boleh kaya raya, gaya hidup tetap aja, betul ya? Setuju kan? Iya. Nah, Chris ini menurut saya ya gaya hidupnya tetap gitu. Gaya hidup sederhana. Gitu. Tapi di bawah dia ada jutaan orang. Yang keempat, harus dilatih seperti otot. Saya sebutkan latihan praktis, bukan latihan berat, bukan latihan knowledge, bukan latihan teoritis. Katakan latihan praktis. 1, 2, 3. Latihan praktis. Sudah tahu, napas saja harus diatur dengan baik loh. Kalau itu napas. Kalau napasnya bahaya itu Pak Jarot yang paling bagus ya, olah napas bagus. Itu ahli nafas. Ya. Latihan praktis itu juga bicara keseharian makan. Kalau usia saya itu sering kesedak apa usia ini. Ya, teman saya itu di Surabaya, pendeta GKI. Ya, di telepon, Pak jam 1 tutup peti ya. Ya gitu. Itu jam 10 telepon. Jam 11 dia makan bakso kecil. Tidak ada orang di rumah. Dia masuk, kelolotan Pak bakso. Nah itu mestinya diangkat sininya, ya sini ditekan gini, keluar. Itu nggak ada orang, nggak tahu juga. Dia meninggal jam 12. Dan saya dicintai keluarganya, meninggal karena bakso. Nah sejak itu saya latihan praktis supaya kalau makan jangan ngomong. Kalau ngomong jangan makan. Itu loh, latihan praktis itu kayak gitu. Apalagi minum. Sering saya kesedak. Ya. Nah ini, setiap kali pikiran cemas gantikan dengan doa singkat. Misalnya Mazmur 23. Cemas ya Bu, Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. Ini doanya pastor yang di Vancouver itu, Pastor Eddie. God is my shepherd, I shall not want. Itu doa yang saya selalu. Saya nggak ingin apa-apa lagi. Saya nggak perlu apa-apa lagi. Karena semua Tuhan sediakan. I shall not want. And I make some of it. Yang kedua, saat menghadapi masalah, tanyakan apa yang Tuhan mau bentuk dari mental saya lewat situasi ini. Semua orang pengen tahu dan semua orang udah menduga-duga ini serangan rohani. Saya bilang tidak, ini kesalahan saya karena saya tidak minum obat lagi sejak setahun saya di balon. Saya bilang, tubuhku bait Allah, Roh Kudus tinggal dalam aku. Aku tidak mau terikat obat dalam nama Yesus. Dokternya Kristen, Pak Einstein berkata, ya karena dia mau hormati saya. Ya.
iman tanpa logika itu foolishness. Itu kata Einstein katanya. Ya saya kan merasa. Jadi dokter bilang aku ini goblok. Iya. Saya akui saya bodoh. Iman tanpa perbuatan mati, Yakobus 2:22. Buntunya lebih parah Pak, 99%. Habis pelayanan lagi. Kalau saya nggak tertolong, saya kalau udah ada sakit jantung bawa sedokan, saya taruh sini, ketolong langsung operasi. Tapi ada yang bilang ini serangan rohani, terus sekarang mulai. Ini apa-apa. Tapi saya tahu ini apa yang saya pelajari dari ini ya, cerita ini. Saya bukan cerita ngarang. Saya harus belajar antara iman dan perbuatan itu harus seimbang. Kalau engkau punya uang, kamu ke dokter. Ada ibadah kesembuhan di tempat saya, Pak. Yang adakan juga namanya Lukas, Pak. Apa? Lukas benar. Iya, Lukas itu. Bapak bukan. Ada Surabaya. Eh? Kenal. Iya, ada Surabaya. Karena satu dan lain hal. Duduk, gelar pertama itu kursi roda, Pak. Gelar kedua kanker. Udah didudukkan dulu. Deret ketiga sakit apa. Saya hadir di situ. Tiba-tiba sekretarisnya datang ke saya. Pak Lukas minta Bapak yang gantian. Hah? Ya, ada persoalan saya nggak bisa ceritakan. Kenapa nggak enak? Dia minta Bapak. Saudaraku, yang saya maksud latihan praktis ini adalah latihan yang setiap hari kita lakukan. Dan Pastor Lukas tahu saya memang suka doakan orang nggak hamil bisa hamil, Pak. Jadi istri saya selalu bilang, Pendeta Yakob ini selalu menghamili orang lain. Menghamilkan, nah, mestinya menghamilkan. Tapi mama itu yang cerita, mama itu. Mau 10 tahun nggak bisa gitu, nanti datang pada saya. Yang kedua, kalau sudah terminal akhir, saya kalau doa, kalau memang parah, sebaiknya tidak ke saya. Biasanya mati di situ. Nah, Pendeta Lukas tahu saya praktis gitu, latihan. Ya suruh saya. Ya udah, yang nyembuhkan siapa? Tuh, nah, bukan saya. Ketika saya lihat depannya, Tuhan, kursi roda semua. Yang di kursi roda itu rata-rata usianya udah berumur. Kalau aku tumpangi tangan budal kabeh gitu. Karena lagi banyak kan orang tua. Habis sampaikan firman, tidak banyak, pada lama-lama 15-20 menit. Habis itu altar call. Siapa yang mau didoakan lebih dulu? Saya nggak mau doain banyak, satu aja. Yang maju itu orang buta. Aduh, mending doain orang yang kursi roda. Iki maju kakek tok mateng kon. Lalu lebih kurang ajar lagi, itu kan ada video di apalagi itu disorot Pak itu tadi ditampilkan di situ, matanya putih. Nah, sekali lagi Roh Kudus bilang, yang nyembuhin siapa Yakub? Engkau Tuhan. Roh Kudus sudah tahu, saya kan kreatif, jangan macem-macem. Maksudnya pakai tanah, lidah. Iya Tuhan, Kau yang menyembuhkan. Aku cuma sekali tumpang tangan, sembuh nggak sembuh urusanmu Tuhan. Ta'ala nama Yesus. Buka, disorot terus. Langit dari putih itu keluar, ting, hitam, keluar kornea mata. Tolong habis ini jangan bawa saya ke orang buta itu sama sekali. Dan saya tidak berharap itu, tidak berharap. Kenapa? Karunia dan karunia Roh Kudus itu setiap kita bisa gitu. Terus gitu jangan terus bikin kartu nama khusus yang buta datang ke saya enggak. Kalau saya tidak percaya gitu. Tapi gara-gara itu Pak Anton, semua iman yang
Kan ada yang pendoa tuh, naik semua yang kursi roda, yang kanker imannya naik, karena disorot ke situ ya kan, gitu. Saya duduk, mereka doa, wah malam itu banyak kesembuhan, yang kursi roda berjalan, yang kanker disembuhkan. Dan saya tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Saya juga tidak nyanyi kayak Benny Hinn itu. Mari kita nyanyikan Sweet atau lagu yang membuat Holy Spirit, suaranya enak, orkestra kate, langsung maju doa ceplak wah asik. Sekarang pakai apa ya, suasana emosional tidak ada. Dan saya juga selalu mengingatkan pada teman-teman hamba Tuhan, ya, kalau kalian doakan orang jatuh, jangan bangga. Kenapa? Orang yang jatuh itu biasanya ada kegangguan jiwa, ya, entah minder, entah khawatir, dilawat Tuhan. Itulah. Jangan terus begitu jatuh, hebat gue. Itu tenaga Ci namanya. Jadi sekti gue itu koplak gitu. Ojo gaya-gaya. Ya kan? Apalagi Benny Hinn jaketnya dibuka, set gitu jatuh. Sugesti, efek sugesti. Kan saya mempelajari neurologi, Pak. Jadi jangan itu. Ada yang marah sama saya. Itu kuasa Roh Kudus kamu, ya kan? Saya percaya juga, tapi bukan kamu yang nyembuhkan, bukan kamu yang murapi, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, kan gitu. Setuju ya, Pastor Lukas? Bahkan kalau saya selalu bilang, jangan sampai jatuh. Karena kalau saya doanya belum selesai, bangunkan lagi, saya doakan lagi. Bangunkan lagi, saya doakan lagi. Jadi jatuhnya tuh tak dibangunkan lagi, tak bangunkan lagi gitu. Nah, kalau kuasa Roh Kudus luar biasa, walaupun dipegang, yang megangnya juga terpental. Dan saya juga, dah lihat tangan saya, kok bisa ya, kok bisa? Enggak, biasa aja. Saya tahu beberapa saudara mulai, wah, Pak Yakob pamer kesaktiannya kayak batai. Enggak lah. Saya tahu yang diundang Pak Lukas ini hamba Tuhan yang besar. Itu saya tuh nggak bisa diem gitu loh Pak. Ngomong, sudut pandang saya itu multi perception gitu loh. Selain firman Tuhan, juga neuroscience, juga psychology, juga behavioral, filsafat. Saya cek semua, ya itu talenta saya kok. Tapi kalau saudara lihat saya hebat, please deh. Ada orang-orang hebat yang sudah diundang, Pastor Lukas di sini, semuanya ada orang Yahudi yang datang juga. Saya lihat itu Pak. Dan tema-tema Pastor Lukas itu pasti lebih bagus dari saya. Saya konsisten dari dulu kalau Bapak perhatikan. Mental health, betul nggak? Karakter, betul nggak? Dan buku itu adalah Bu Shirley. Buku kan MKH, merah kuning hijau ungu. Ini yang biru. Anda mau tahu DNA Yesus? Itu dia. Dan saya tidak jual buku, tidak. Dan bahkan saya tidak kasih kepada sembarang orang. Buku pertama yang saya kasih kepada Pastor Lukas, dan itu pun saya sedih karena apa? Ini buat Shirley saja katanya. Siap saya baca. Nanti saya bawa Happy LS. 3 tahun saya bikin ini. The DNA of Jesus Christ. Lewat penelitian. Karena Yesus bilang kamu jadi seperti aku. Kita bisa jadi seperti Yesus dengan baca buku ini. Tapi everything scientific based, Bu Shirley. Tidak ada ayat Alkitab. Tidak ada percetakan. Tidak ada ISBN. Saya bagi gratis. Habisnya ratusan juta. Apakah saya nggak rugi? Enggak. Ya, Oni, Jen, kalau Papa ngomong gini, kalian jangan terpengaruh. Tetaplah dalam iman. Karena gini ini selalu intimidating anak saya.
Bicara mengenai latihan praktis. I'm almost 70 years old, you baru 34. Jangan jadi papa, aku bilang, Kak, jadilah dirimu sendiri. Karena aku punya ini loh, background experience yang luar biasa. 3 kali mau mati ada di YouTube tuh, di wawancarai sama majalah Bahana. Kalau dia lahir, mamanya yang mau mati, bukan dia. Ini beda, walaupun anak loh. Latihan praktis, latihannya apa? Setiap hari pikiran cemas diganti dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Omongin terus, minimal 7 kali. Kenapa 7 kali? 7 itu pembentukan myelin di otak. Gitu. Saat menghadapi masalah, tanyakan apa yang Tuhan mau bentuk dari mental saya lewat situasi ini. Saya sakit, istri saya nggak sembuh-sembuh. Sampai orang bilang, saya doakan, nggak usah. Saya ngomong gitu, Pak. Kenapa? Yang doakan sudah 1 juta lebih. Karena udah 15 tahun. Nggak sembuh-sembuh. Nanti, apa bahasa Surabaya ini, Tuhan itu berpegang. Iyo. Saya doa, nggak usah, nggak apa-apa. Mau doakan silakan. Tapi belum tentu sembuh. Karena itu beban saya, gitu loh. Salib saya, kalau istri saya sehat, apa? Itu mungkin beda situasinya. Selalu ada beban, Pastor Boni. Kenapa Tuhan tidak lepaskan beban itu? Because He loves you. He wants you like Him. Yeah. Until now. Dia bilang, saya pikir hidup saya sudah enak. Ternyata masih ada. Jadi kesimpulannya gini, teman-teman. Bicara mengenai kesehatan mental, jangan pernah minta tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat. Yang benar adalah menurut 1 Tesalonika 5:23. Ini catat. Yang benar adalah tirukan saya. Yang benar adalah Roh yang sehat, jiwa yang sehat. Ya. Kalau tubuh sampai bermasalah, ya karena faktor umur. Saya ditawari itu loh Pak, stem cell 2M Pak. Lah saya daripada beli stem cell 2M, mending membangun orang gila-gila itu 2M itu bisa sampai 1000 orang. Dia menjamin apa Bu Shirley, kalau pakai stem cell dia usia saya minimum 120. Lah aku pengen 80 aja kan, kok nggak usah lama-lama 120. Itu saudara saya sendiri. Kamu bisa 120, imani. Yo awakmu ae aku ndak. Kenapa? Hidup saya gini loh. Kenapa sih orang mau umur panjang? Saya tahu saya di Alkitab orang mau punya umur panjang nggak happy loh. Hizkia, betul? Malah lebih bagus kualitas hidupnya sebelum diperpanjang, betul nggak Pak? Iya. Neles wayai gitu loh. Saya sakit jantung, saya udah call Jeffrey. Jeff, aku nggak bisa datang kamu. Ngawur aja berarti. Tapi ketemu di airport, seneng dia. Aku sehat, berarti dia sesinya sendiri-sendiri. Saya udah ngomong tim saya, gue nggak pernah takut saya. Saya pelayanan di New York, Philadelphia, sama Bogor, sama Blitar, Ngelentek, Kodwai. Malah saya di sini lebih jauh, lebih pegel kabeh kademen gitu. Tapi sama aja. Saya kasih tahu, mau jemaat di Blitar, di Bogor, mau dilenggang ini kabeh. Ini emosional. Iya kan? Emosional. Makanya saya tuh kadang dia sudah nggak mau khotbah hari Minggu kecuali mimbar sahabat dan mimbar anak. Betul ya, Chris? Saya nggak mau lah. Kelima, hasil latihan mental spiritual. Katakan, lebih tenang dalam tekanan,
lebih tenang dalam pasangan, lebih sabar menghadapi proses, lebih sabar menghadapi proses, lebih optimis melihat masa depan, lebih optimis melihat masa depan, lebih kuat menghadapi penderitaan. lebih kuat menghadapi penderitaan. Ayatnya Yeremia 29 ayat 11. Mau kayak gini? Amin. Nggak bisa langsung. Banyak pendeta yang sudah lakukan, ya hiduplah takut akan Tuhan. Begitu keluar saya tanyai, tahu cara hidup takut akan Tuhan? Nggak tahu. Jadi semua khotbah sia-sia. Makanya kalau saya sekarang harus ada follow up, harus ada pemuritan. Ya, nah kalau Anda mau lakukan silakan. Tapi kalau enggak, ini nggak dijamin. Ya, saya kasih modul 4 minggu saja. Ya, pasti terjadi. Saya udah praktekkan di yang mental health, yang sakit jiwa terjadi. Ini tadi, ya, satu melalui melatih mental melalui spiritual. Minggu pertama doa kesadaran diri. Pertama itu, minggu kedua firman dan pembaruan pikiran. Lakukan. Jangan cuma dibaca. Walaupun saya ngomong otot gini, saya tahu beberapa orang, iya, tapi nggak dilakukan. Bukan rugi saya. Saya tetap makan, tetap khotbah, tetap pulang nanti. Saya nggak pernah rugi. Dokter saya bilang, minum obat, saya nggak melakukan, akhirnya saya dimarahi. Ini serius terjadi. Mau lunas utang lunas, lakukan ini. Gitu. Dan yang dilakukan tuh seringkali kan subjektif, ini objektif. Ini dari penelitian. Minggu ketiga, puasa dan disiplin diri. Dan puasa itu bukan hanya tidak makan, puasa handphone, puasa ini dan itu. Yang terakhir, kasih dan tindakan nyata. Latihan kasih agape. Tulus. Yang dorong kursi roda saya di JFK, saya kasih rupiah. Karena saya nggak punya itu. Biro. Biasanya biro sing dorong kayak biro. 20. Kurang berarti. Tak kayak no matching. Iya. Nggak apa-apa ya. I said to him, I'm sorry I don't have dollar. I have rupiah. How much is this? Around 15. Oh, never mind. Ya, orang hitam. Diterima. Nah, jadi saya kasih agape. Saya selalu berterima kasih. Nah, benefitnya, katakan, mental lebih tenang menghadapi tekanan. Mental lebih tenang menghadapi tekanan. Pikiran lebih jernih karena dipenuhi firman. Pikiran lebih jernih karena dipenuhi firman. Hati lebih disiplin menghadapi godaan. Hati lebih disiplin menghadapi godaan. Terakhir, jika lebih kuat karena terhubung dengan kasih Tuhan. Jika lebih kuat karena terhubung dengan kasih. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ada pertanyaan? I still with you in here. Ini udah waktunya istirahat. Oh, Iya. Kalau mau makanan sudah siap, kotakan. Jadi nanti sistemnya, apakah kalian supaya menghemat waktu, jadi sambil makanan akan dibagikan, tetap Iya. duduk, Iya. mau kamar tidak apa-apa. Nah, kalau ada yang tanya jawab supaya waktunya lebih cepat. Ya, Boleh setuju ya? Iya. Ya, setuju ya. Terus saya itu izin Pak, pengalaman saya Bu Shirley, Pak Lukas, duduk begini penyerapannya itu minim. Oh. Kalau nggak percaya, kalian duduk berserakan dan keliling sini. Pokoknya duduk yang cari posisi yang paling nyaman. Mau nyaman di pojok, di mana asal jangan di luar sana. Oke? Ya, berserakan aja. Itu masuknya maksimal. Oh. Tapi nggak bisa di gereja ya, di seminar saja. Jadi karena kan sebelahnya dempet-dempetan, apalagi dengan pasangannya, dia merasa terkena itu, dia melirik pasangannya gitu. Ternyata pasangan juga lu gitu ya. Itu kan saya lihat dari depan kan. Jadi Anda mau jauh dari pasangan sementara nggak apa-apa ya. Jadi sebelum sesi harmoni, bolehkah saya
Itu ada dasar Alkitabnya loh. Kalau pendeta itu selalu ada dasar Alkitabnya. Duduk aja. Ya, itu di Lukas 2, 4, 6, 7. Ada 5, itu namanya lamat sistem. Gaya hidup, gaya belajar orang Yahudi, Pak. Tidak pernah teratur. Fokusnya pada bukan orang, tapi topik. Kedua, ada question, ada answer, ada learn, ada listening, dengerin dengan hati, dan ada eureka, enlightenment. Boleh? Kalau kalian mau tetap gini boleh, tapi saya pengen kalian itu merasakan the new experience. Izin Pak Lukas, boleh? Boleh. Boleh. Tapi hari Minggu tenang Pak, saya tidak seru gini. Mau duduk sebelahnya Pak Yakob juga boleh. Nah, boleh. Nanti saya doakan. Ya, silakan Anda berserakan, ya, tidak teratur, yang nyaman saja. Ya, Tuhan berkati.